Baik, kita lanjutkan ya yang tadi. Jadi, apa targetnya ke sigma momen di satu titik ini ya? Ini karena dikerjakan dengan manual, sebetulnya ini belum nol banget, tapi udah 0,1. 0,1 dibandingkan dengan 5 ya kira-kira 2%, apa, 0,1 dibagi 5 berarti sama dengan 1/50 ya, berarti dua 2% ya. Ya udahlah, itu misalnya udah diasumsikan mendekati nol, boleh ya. Tapi kita hitung induksinya sekali lagi baru kita tutup ya. Jadi harus sepasang ya. Nah, sepasang itu momen primer dengan distribusinya induksi ini berarti setara dengan momen primer tadi ya. Nah, jadi ada momen didistribusi ya. Jadi harus genap ya. Nah, setelah itu maka kita tutup di sini ya. Kemudian kita jumlah dari momen primer ini sampai ke hasil distribusi yang terakhir. Nah, ini kita jumlah ya. Maka hasil ini udah menjadi hasil momen akhirnya ya. Nah, walaupun ini masih belum mendekati nol, apa ada selisih? Kalau ada selisih ya kita sebarkan lagi merata ke apa ke masing-masingnya. Kita distribusikan lagi ya. Nah, seperti itu kalau dengan cross ya. Jadi ini ada beberapa contoh lagi. Semua yang dibaca yang murni ya, yang modifikasi ditinggalkan dulu. Nanti kalau waktunya panjang, kalian mau belajar yang modifikasi boleh. Cuman yang dihafal itu agak banyak kalau modifikasi ya. Takutnya bingung. Jadi kalau murni itu kita ngafalinnya ya udah, dia induksinya bolak-balik semua, kemudian setengah, terus faktor kekakuannya 4I/L semua. Baik dia ada tumpuan jepit maupun tumpuan sendi sama aja. Bedanya hanya pas di ujung ini aja. Kalau dia tumpuan jepit berarti faktor distribusinya 0, kalau dia sendi -1. Ya. Nah, kita ambil contoh yang portal nih. Contohnya portal seperti tugas tugas 2 kalian ya. Jadi ini tugasnya kan ada portal nih. Ini jepit semua ya. Oke, lebih mudah. Gak ada sendinya. Berarti faktor distribusinya ABC ini 0 semua. Sedangkan faktor distribusi di titik sesuai dengan kekakuan. Kekakuannya 4I/L semua ya. Terus ini kalau sendi nanti bedanya di sini faktor distribusinya -1 ya. Untuk yang miring ini sebetulnya sama aja karena bebannya tegak lurus dengan horizontal ya. Jadi momen primernya jaraknya yang dipakai 1 dan 2. Nggak perlu ngitung jarak yang miring gitu ya. Jadi ini momen primernya juga sama aja, 9.000 kali 1 kali 2 kuadrat dibagi kalau ini dibaginya sih tetap dibagi 5 ya. Apa ya, B kuadratnya tetap sama. Kemudian yang soal ini juga sama aja. Nah, bedanya ini ada momen ujung ya. Kalau ada momen ujung agak beda. Di sini nggak didistribusikan, di sini titik A-nya. Nanti lihat contoh yang ada ujungnya ya. Yang kebagian soal E siapa ya? Kalau ini sama aja. Kita buka lagi materinya tadi di mana ini ya. Nah, kalau yang ada momen ujungnya itu ada di, nah ini kan yang miring tadi ya, sama aja ya, dipakai jaraknya ya 1 sama 2, cuman L-nya L-nya dipakai ini tetap 5 ya, ini 5 atau oh ini L-nya tetap yang ini ya. L-nya dipakai yang ini karena ini tegak lurusnya terhadap ini. Berarti L-nya
bukan ini, bukan juga yang 4 ya. Jadi karena bebannya tegak lurus dengan arah horizontal, maka L-nya yang dipakai tetap yang 3 ya. Itu contoh yang tadi. Moga-moga nggak sama persis ya tugasnya sama bebannya. Enggak ya, ini bebannya kan nggak sama ya, cuman soalnya aja yang mirip ya. Yang kebagian soal yang miring tadi ya. Udah. Sekarang Ibu mau cari yang ada cantilevernya. Soal yang ada cantilevernya. Nggak ada ya. Mungkin di file lain ya. Kalau nggak ada nanti Ibu cariin yang ada cantilevernya. Ya. Mungkin kita bahas sebentar kalau yang ada cantilevernya. Nanti di materi yang lain ya, mungkin apa kita bahas minggu depan atau nanti saya berikan contohnya yang ada cantilevernya ya. Nah ini kita bahas kilas yang ini. Yang ini misalnya ya, yang ini dikerjakannya dengan, oh ini mau dikasih, jangan. Berarti yang murni ya. Nah yang ini ya, tapi ini sangat sederhana ya. Berarti prinsipnya kalian harus menghitung dulu kekakuan apa kekakuan balok atau kolomnya ya. 4i per L berarti kan 4/10. Yang ini 8/20 atau 4/10 ya. Sama kan, ini 4/10, ini juga 4/10. Jadi kalian boleh pakai bilangan yang sama 4/10, boleh juga pakai apa relatifnya. Ya udah karena sama berarti kan dianggap satu-satu gitu ya kekakuannya. Kemudian faktor induksinya setengah. Momen primer adanya di BC sama di CB aja. Ya. Terus apa faktor distribusi berarti kalau ini satu tapi ini panjangnya nggak sama, ini 10, ini 20, berarti ini faktor distribusinya sih sama. Se, apa, setengah ini setengah juga ya. Karena kekakuannya sama. Yang beda apa panjangnya tadi untuk menentukan kekakuan kan, tapi ternyata faktor kekakuannya sama. Ya, ini kebetulan sama semua. Kemudian menghitung momen primer, ya udah diteruskan ini ya, faktor induksinya setengah-setengah semua. Ya. Kemudian apa? Ini baloknya AB tadi kekakuannya satu, karena ini jepit, di sini juga jepit, maka faktor distribusinya dia 0, 0. Ya. Kemudian setelah di apa hitung kekakuan sama distribusi, masukkan data momen primernya. Ini momen primernya yang ada di BC sama CB aja, karena ini bebannya hanya ada di sini. Ya, ini ini berarti sama karena jaraknya sama. Momen 30 ini plus 30 yaitu 1/8 kali 12 kali 20. Dan berarti apa 1/8 PL berarti 12 kali 20 dibagi 8 itu 30 ya. Ini berarti momen primernya. Terus setelah momen primer kita distribusikan ya.
Menghitungnya adalah total momen di satu titik. Ini totalnya min 30, faktor distribusinya setengah-setengah, berarti didistribusikan plus 15 plus 15. Yang ini satu titik aja, berarti ini 0 kali 30 berarti 0. 0 kali 0, 0. Ya. Setelah didistribusikan, diinduksikan. Ya. Ini induksi 7,5, ini 0, ini 7,5, ini 0. Ya. Kita jumlah lagi faktor apa total momen di sini 0, berarti di sini kan distribusinya dapatnya 0, 0 juga. Ya, di sini 0, ini nolnya nggak ditulis aja. Karena kan harus pasang ya. Ini induksi, ini distribusi. Kalau sudah 0 habis, berarti nggak ada lagi yang bisa dibagi, ya. Berarti tinggal dijumlah dari sini. Berarti ini plus 7,5, ini plus 15, ini min 15, ini 37,5. Ya, nah ini apa? Cepat selesai, gampang ngerjakannya. Ya, kalau tumpuannya ini cepet-cepet. Biasanya yang agak lama itu kalau ada sendinya. Ya, nah selanjutnya kalau sudah dapat momennya, tinggal di pribadi aja. Apa apa di pribadi itu berarti ngitungnya satu persatu ya. Satu balok ini ada momen, ini momen dari hasil yang tadi ya. Berarti dari ini kita mikirnya satu-satu nih ya. Akibat ini 12 berarti kan di sini ada apa 6 sama 6 ya sama. Sedangkan yang ini 15, ini 37,5. Berarti besaran ini ya, maka selisihnya berarti totalnya ke sini ya. Sehingga kalau totalnya ke sini menghasilkan momen ini ke bawah, ini ke atas. Nilainya segini ya. Terus dijumlah. Udah ini berarti dapatlah reaksi vertikal di C ya. Kalau ini belum nih nanti nunggu yang di sini ya. Nah, ini 6 dikurangi 1,25, ini berarti totalnya ke atas kan. Tapi sebesar berapa? 6 dikurangi 1,125 berarti sama dengan 4,875 ya. Oke ya, ke atas. Maka 4,875 ini masuk ke sini. 4,875 ya. Kalau di sini sama aja. Terus di sini berarti yang dari kolom buat menghitung reaksi yang horizontal. Ini nggak ada beban, berarti cuma ada ini 7,5, ini berapa? 15 ya. Berarti 7,5 ditambah 15 dibagi 10, 2,25. Ini total momennya ke sana. Berarti ini ke kiri, ini ke kanan sehingga ngelawan ya. 2,25. Nah, kalau ini dapat 2,25 berarti masuk ke sini 2,25, masuk ke sini 2,25. Datang manis. Ini ya berarti udah maka ini jadi reaksi di VC, ini HC, ini momen C, ya. Sedangkan ini 7,5 jadi momen di A, ini reaksi di A 4,875, reaksi di HA-nya 2, nah, seperti itu ya. Berarti tugas 2 ini kalian kalau lebih mudah pakai cara cross, mau dikerjakan dengan cross boleh ya. Yang penting jawabannya benar tadi sama yang subnya ya. Nah, yang subnya mungkin kalau nggak ada apa lupa caranya atau ada peserta yang baru di kelas ini yang kemarin nggak ikut kelas analisa struktur 1, nanti saya bisa berikan langkahnya yang buat dengan cara subnya. Nah, oke, Ibu stop dulu ya materinya.
Masih ada waktu 30 menit untuk diskusi. Tinggal berapa orang ini? Masih ada 7, ya. Ada yang mau ditanyakan dari tugas? Masih ada waktu 30 menit. Jadi udah bisa paham bedakan antara metode slope deflection sama cross. Ini yang kita bahas masih cross yang tidak ada deltanya ya. Jadi kalau cross itu sebetulnya pada saat awal kita harus menentukan dulu portal itu ada deltanya apa enggak. Kalau portal yang enggak ada deltanya itu berarti kalau di cross itu cross tetap, ngitung crossnya hanya sekali karena nanti ketika ada deltanya itu kalau cross ada satu langkah lagi gitu untuk pergoyangan. Berarti istilahnya adalah ada portal yang bergoyang, maka crossnya ada satu tambahan lagi. Kalau dia deltanya satu, berarti ada tambahan satu delta lagi. Nah, itu yang kita bahas buat minggu depan yang ada pergoyangannya, cross dan dengan pergoyangan. Tapi kalau slope deflection, karena itu dia merupakan satu persamaan, maka baik ada pergoyangannya ataupun tidak ada pergoyangannya, itu rumusnya sama karena tinggal menyelesaikan rumus saja ya. Kalau slope deflection itu kuncinya tergantung dari jumlah deformasi yang tidak nol. Semakin banyak deformasi tidak nolnya, maka di slope deflection persamaannya akan lebih banyak. Nah, itu ngitungnya mungkin lebih rumit. Persamaan statikanya lebih banyak. Tapi kalau di cross, patokannya ke pergoyangan. Kalau dia pergoyangannya ada satu, berarti dia crossnya nanti ada 2 kali. Kalau pergoyangannya 2, dia crossnya ada 3 kali, dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada pergoyangan, dia crossnya hanya 1 kali aja. Seberapapun deformasi rotasi yang muncul. Nah, untuk deformasinya, kalau di cross, apa nanti kita lanjutkan ke berikutnya deh, tahap yang menghitung deformasinya. Karena kalau di cross tuh hasil akhir masih ke momen akhir aja. Untuk menghitung rotasi harus kita turunkan satu persamaan lagi untuk menghitung rotasinya. Kalau di deformasi slope deflection, eh, justru yang ketemu adalah deformasinya dulu, baru setelah deformasinya ketemu, baru ke momen akhir. Nah, kira-kira seperti itu ya teorinya. Kira-kira bisa dipahami 2 teori tadi. Bisa, Bu. Oke, berarti ditunggu tugasnya ya. Karena tugasnya itu kan sekali lagi nggak bisa 2 kali submitnya. Ya, nggak bisa dibikin lebih dari 2 kali kalau kalau tugas yang bukan kuis ya. Jadi kalau belum yakin jawabannya benar, uh, dibandingkan dengan sub, tolong jangan disubmit dulu biar nggak ribet nanti harus buka-buka lagi gitu ya. Jadi kalian boleh sebelum deadline tanggal 8, kalian boleh kirim dulu jawabannya, japri ke saya, dicek kalau udah yakin benar baru dikumpulkan. Kecuali kalau udah deket deadline jam tanggal 8, udah tanggal malam ya nggak mungkin lagi Ibu koreksi ya. Ya udah tinggal di saku. Oke ya, mudah-mudahan Sabtu depan kita bisa ketemu di kelas. Hari ini Ibu masih belum bisa ke kampus. Mudah-mudahan Sabtu depan nggak ada halangan. Kita bisa ketemukan di kelas sebelum apa? Sebelum deadline tugas 2. Ya, kita bahas mungkin minggu depan materi yang ada pergoyangannya. Karena untuk UTS itu sampai ke pergoyangan ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri.
Absen sih dihitungnya berdasarkan aktivitas membaca materi ya. Nanti kalau semua semua peserta udah buka materinya, setidaknya udah lihat, walaupun nggak di-download, dibaca dari adlinknya. Yang penting ada aktivitasnya di tiap minggu, ya berarti kehadirannya dihitung penuh. Ya, jadi nggak usah absen Google ya, nggak sempet juga ibu bikin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh diakhiri. Sebetulnya masih ada waktu nih ya, sayang kalau kalau masih bingung, ada yang bingung boleh ditanyakan sih. Masih ada waktu 25 menit. Anggit, Anggit gimana? Udah bisa masuk ke adlinknya? Bu, hadir Bu. Kemarin di Edile kan belum bisa masuk, cuma saya sudah confirm ke fakultas Bu, lagi diurus ke universitas Bu. Udah mudah-mudahan segera bisa masuk ya. Karena itu file-filenya banyak sih. Susah Ibu ngirimnya gitu. Apa paling nggak nanya ke temennya deh, minta tolong temennya kalau udah download bisa kirim gitu. Pernah. Ya. Iya baik, baik Bu. Oke, Anggit pindahan kan Mudah-mudahan berarti sembilan. kan dulu juga Iya udah Bu. pernah belajar mungkin ya. Iya iya Bu. Betul Mungkin Bu. di kuliah sebelumnya. Ya udah baik, mungkin apa mudah-mudahan segera bisa masuk. Oke, sementara untuk tugas nggak ada yang ditanyakan lagi. Ilham, siapa lagi sini? Iqbal, Kalau hanya ngumpulin subnya aja, lulus nggak, Bu? lulus sih tapi cuma 70 kalau benar ya. Karena pakai SAP itu juga belum tentu benar soalnya. Pakai SAP itu harus kalau kita inputnya sesuai dengan apa yang teori manualnya, kalau kita bandingkan sama cross atau mau kita bandingkan sama slope deflection, dia sama persis, ya berarti SAP-nya benar gitu ya. Karena kalau pakai SAP yang mungkin lebih canggih, di mana apa tidak kita terapkan seperti teori yang di slope deflection sama cross, hasilnya bisa beda gitu. Karena kalau mungkin cross yang canggih dia udah pakai penampang, dia pakai penampang yang diberikan dia, tapi kita tidak pastikan bahwa penampangnya sama seperti yang kita asumsikan dalam teori slope deflection dan cross, bisa nggak sama gitu. Jadi untuk di slope deflection sama cross maupun metode yang lain ya, metode konsisten deformasi, metode persamaan di apa tiga momen itu ada asumsi dasar yang kita tetapkan, yaitu penampangnya tadi kan pakai notasi E, I, dan L gitu ya. Berarti E-nya itu kita asumsikan sebagai satu satuan. Sedangkan I-nya kita asumsikan sesuai dengan di soal. Kalau misalnya kekakuannya 2I per L, berarti apa I-nya kita input dengan nilai 2. Tapi nilai 2 itu untuk kekakuan yang di mana? Yaitu untuk kekakuan ya kalau dia bebannya gravitasi, berarti di sumbu 3 gitu. Kekakuan di sumbu 3. Berarti kita input I-nya I sumbu 3 yang nilainya sesuai dengan data soal tadi. Misalnya 4 I per L ya kita input 4. Sedangkan asumsi lainnya lagi yaitu deformasi aksial diabaikan. Dengan deformasi aksial diabaikan, maka apa penampangnya itu kita buat dia jadi tak terhingga apanya apa luasannya. Jadi luasan aksialnya itu kita besarin banget supaya dia kalau ada deformasi jadi mendekati nol. Karena memang di teori yang kita buat manual itu kalau deformasi aksialnya dihitung akan kesulitan menurunkan persamaan-persamaannya tadi. Sehingga apa deformasi aksial diabaikan dulu. Terus satu lagi deformasi geser diabaikan. Kalau deformasi geser, itu tergantung pada besaran luasan. Makin kecil luasan, ya baru dia deformasi gesernya nol.
terbalik sama yang deformasi aksial tadi. Sehingga maka luasan gesernya harus dinolkan. Luasan geser itu adalah luasan di sumbu 2. Jadi eh, luasan di sumbu 2-nya itu harus dinolin. Sedangkan luasan di sumbu 1 yang aksial itu harus dibesarin. Kemudian kekakuan di sumbu 3 sesuai dengan soal. Apakah 4i per L atau 2i per L gitu ya. Kemudian yang satu lagi, udah sih berat sendiri diabaikan. Nah itu dasar asumsinya itu harus dibuat sama di subnya. Kalau itu nggak dibuat seperti itu ya nanti hasilnya juga akan beda dengan subnya. Nah itu, ini tadi yang nanya siapa ya? Halo? JIP, Bu. JV, iya. Jadi asumsi dasarnya itu yang penting ya di input. Kan kemarin kan JV pas dianalisa struktur 1 atau di statika 2B kan udah Ibu ajarin ya asumsi dasarnya itu. Di sub versi atas juga bisa diterapkan seperti itu. Cuman kan kemarin pada saat statika 2B asumsinya beda lagi. Kalau di rangka batang justru cuman berat sendiri, kemudian di sendi-sendinya dibikin nol sama data luasannya yang diinput. Tapi kalau di balok beda lagi asumsinya. Ya. Yang penting dibaca teorinya aja sepanjang dia diinputkan sesuai dengan teori di hitungan manualnya baru bisa sama. Tapi kalau nggak diberikan nanti ya nggak akan sama subnya. Paham ya? Nanti kalau nggak paham ini ibu carikan lagi. Soalnya sebetulnya sih di analisa sub 2 kemarin udah dikasih yang dengan cara sub 2 ini. Tapi mungkin nanti kalau kelewatan ibu sertakan lagi yang dengan cara subnya untuk di portal ya. Langkah-langkahnya maksudnya. Oke, yang lain? Ini ada siapa ya? Adi Prana Sentosa. Namanya siapa? Halo? Peserta baru soalnya di semester lalu ibu belum ketemu ya. Yang pakai nama PT Adi Prana siapa? Halo? Halo, iya Bu. Oh, si Agung Bu, Ikhwan apa ya? dulu ganti? Kenapa? Agung Bu. Oh, Agung, Agung. Agung. Iya. Oke, ada yang ditanyakan, Agung? Kayaknya mahasiswa baru Udah pindahan itu Bu. ada 2 sih. Ada Anggit, ada Wiryawan, ada satu lagi ya. Ikhwan ya, Ikhwan Arbi. Ada yang mau ditanyakan? Udah Bu, udah ngerti Bu. Udah paham ya? Ya udah, Bu. Oke, ditunggu 2 minggu lagi tugasnya. Kalau yang nggak paham boleh japri Ibu. Kalau misalnya nemukan langkah yang nggak bisa, boleh japri via WA ya. Baik, terima kasih pertemuan kali ini Bu Afiri. Sampai ketemu minggu depan ya. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh Ibu tutup ya. Makasih Bu. Ya. Ini kenapa?